Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan awal yang baik, akhirnya pun juga akan baik begitu. Lanjut, kemarin kita sudah membahas, ini pertemuan yang ketiga di bab 1 ya, kelas 9. Kemarin kita sudah membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila dalam sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Lalu yang kedua, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kemarin kita membahas tentang sejarahnya Pancasila bagaimana, lalu ada banyak sekali perseteruan di situ dari masa Orde Baru, masa Orde Lama, masa kemerdekaan sampai reformasi. Terus di situ juga kemarin kita bahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila. Di situ ada kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, ya, bahwasanya Indonesia itu memakai ideologi terbuka, tapi dengan kata tidak meninggalkan arti dari Pancasila itu sendiri begitu. Nah, yang terakhir pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, ya, dalam berbagai kehidupan di Indonesia. Nah, yang pertama, tahukah kalian gambar apa di samping ini? Ya, betul, sebuah kerjasama. Sebuah negara ketika masyarakatnya tidak mempunyai keinginan untuk saling memiliki, saling mencintai, atau saling bekerja sama, maka negara itu diposisikan negara yang sedang berada di ujung tanduk begitu. Nah, harapannya ketika kalian belajar tentang pendidikan kewarganegaraan ini, kalian mampu memupuk rasa cinta kalian kepada negara Indonesia, memupuk rasa bahwasanya ini adalah milik kita bersama, dan tanpa adanya kita, Indonesia tidak akan pernah ada begitu. Karena salah satu syarat untuk bisa berdirinya sebuah negara yang utama adalah adanya rakyat, yang kedua ada wilayah, dan seterusnya begitu. Lanjut, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Jadi seperti yang kemarin kita bahas di kelas 8, Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum, ya. Apapun bidang kalian yang sedang kalian jalani, apapun yang sedang kalian nikmati begitu, semua itu tidak jauh dari sumber hukum negara kita, yaitu Pancasila. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macamnya perwujudan nilai atau pengamalan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang pertama, bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu sudah tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian masih ingat ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila berada di alinea keempat yang menyatakan bahwasanya Pancasila. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa, seperti sejarah Indonesia terjadi adanya Pancasila atau terwujudnya Pancasila itu karena adanya sejarah luhur begitu, tradisi nilai-nilai budaya bangsa, semuanya berasal dari Indonesia murni. Demokrasi mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan. Nah, ini salah satu pelaksanaan demokrasi di sekolah melalui pemilihan OSIS secara langsung. Pernah ya melaksanakan ini di sekolah ya? Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ketika ada pemilihan umum atau pemilu politik begitu, kita akan memilih secara langsung, pemilihan langsung atau pemilu. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada tercapainya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber dari Pancasila, sumber dari segala sumber hukum. Yang perlu kalian ingat itu. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar tetap sesuai dengan Pancasila. Ya, sama ya seperti yang Bu Ami katakan tadi, apapun yang sedang kalian lakukan, apapun yang sedang kalian jalani, itu semua tidak jauh dari sumber hukum Pancasila, sumber dari segala sumber hukum Pancasila. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sistem perekonomian yang dikembangkan dalam sistem ekonomi yang dijiwai oleh Pancasila, landasan operasional ekonomi yang berdasarkan nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Pasal 33 tahun 1945. Jadi perwujudan nilai Pancasila itu juga ada perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi itu sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 33. Contohnya yang paling sering kita lihat yaitu tentang ekonomi adalah koperasi. Ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Ini adalah isi dari pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara Indonesia dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan. Contohnya, kalau dalam bidang ekonomi itu ada koperasi. Itu yang sering kita lihat ya. Nah, sekarang dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki perwujudan masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Nah, ini proses modernisasi perlu terus dikembangkan karena zaman kita adalah zaman berkembang begitu. Semakin hari sosial dan budaya kita itu semakin berubah begitu, tidak seperti yang dulu. Tetapi di sini yang perlu kita pahami yaitu walaupun kita mengalami perubahan sosial budaya, tapi nilai-nilai itu tidak jauh beda dengan sumber hukum kita, yaitu Pancasila. Di sini dikatakan nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila, seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Jadi walaupun kita mengalami perubahan perwujudan dalam sosial dan budaya, secara signifikan kita mengalami perubahan, tetapi kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang sudah ada sejak dulu yang dimiliki oleh Indonesia begitu ya, seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong dan lain-lain. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini ada juga atau tertera juga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di pasal 27 dan 30 kayaknya, kalau tidak salah 27, ya benar 30. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, itu 27 ayat 3 menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi ketika kalian diakui sebagai warga negara Indonesia, maka kalian mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara Indonesia. Lalu dalam pasal 30 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, ketika Indonesia membutuhkan kita dalam keadaan apapun itu, kalian diwajibkan untuk siap kapanpun itu. Kalau dalam pertahanan itu ada 3 komponen ya. Yang pertama itu komponennya adalah TNI dan Polri. Yang kedua itu komponennya adalah apa ya Bu Ami lupa. Lalu yang ketiga itu adalah masyarakat, begitu. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau siskampling. Ya, ini salah satu contoh partisipasi masyarakat di masyarakat umum begitu, adanya poskampling dan ronda. Ada di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat seperti Pacelang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan. Gitu ya. Kalau di kalau di remaja itu ada perkumpulan apa namanya itu? Aku lupa. Ya seperti itu. Itu juga termasuk dari pengamalan perwujudan Pancasila. Kesimpulannya pada pertemuan kali ini, Pancasila bukanlah ideologi tertutup ya, seperti yang kemarin kita bicarakan. Ideologi Pancasila di Indonesia itu adalah ideologi terbuka, tapi tidak meninggalkan
Pancasila itu sendiri, nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang dapat disesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan bangsa Indonesia, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling utama. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Ini adalah pertemuan terakhir. Silakan kalian baca kembali materinya dari awal. Insya Allah kalau kita dikasih umur panjang, minggu depan kita sudah ulangannya bentuknya seperti apa. Silahkan kalian belajar dulu. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.